Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ubaidul Mustafa SIMSI. Saya merupakan salah satu dosen pada program studi S1 Ekonomi dan Keuangan Islam Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UK TPT. Pada program studi Ekonomi dan Keuangan Islam Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang, saya mengampu salah satu mata kuliah yaitu Falsafah Ekonomi Islam. Adapun deskripsi dari mata kuliah Falsafah Ekonomi Islam ini adalah merupakan mata kuliah yang ditempuh oleh mahasiswa pada program studi Ekonomi dan Keuangan Islam di semester genap dengan bobot 2 SKS dan merupakan mata kuliah teoritis. Kemudian mata kuliah Falsafah Ekonomi dan Keuangan Islam ini merupakan salah satu mata kuliah yang memang wajib ditempuh oleh mahasiswa pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang, khususnya pada program studi Ekonomi dan Keuangan Islam, di mana mata kuliah ini memfokuskan pada kajian dan pembahasan mengenai konsep-konsep filosofis yang mendasari ekonomi dalam konteks Islam. Kemudian untuk tujuan pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu mahasiswa akan diajak untuk memahami landasan filosofis pemikiran ekonomi Islam dan memahami prinsip-prinsip ekonomi sesuai nilai-nilai Islam, serta bagaimana secara filosofis nilai-nilai Islam mempengaruhi praktik ekonomi yang berkembang saat ini. Selanjutnya, untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan nilai-nilai filosofis yang mendasari ekonomi dalam konteks Islam, seperti pemahaman tentang keyakinan, moralitas, dan etika dalam konteks Islam. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis landasan konsep maupun teori ekonomi Islam, seperti konsep kepemilikan dan pengelolaan sumber daya alam, produksi dan konsumsi Islam, dan juga distribusi kekayaan dalam kerangka Islam. Ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan prinsip-prinsip dasar etika bisnis serta implementasinya dalam konteks ekonomi dan bisnis yang berkembang saat ini. Keempat, mahasiswa mampu melakukan analisis kritis terhadap sistem ekonomi nasional dan juga global, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam menerapkan nilai-nilai Islam dalam ekonomi. Selanjutnya, adapun materi yang dibahas pada mata kuliah ini, yang pertama meliputi paradigma filosofis ilmu ekonomi Islam secara aspek ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi. Kemudian yang kedua, rancang bangun ekonomi Islam. Yang ketiga, maqasidu syariah ekonomi Islam. Keempat, paradigma manusia dalam ekonomi Islam. Kelima, nilai filosofis harta dan kepemilikan dalam ekonomi Islam. Keenam, etika dan nilai-nilai ekonomi Islam. 7, konsep transaksi dalam ekonomi Islam. 8, produksi, konsumsi, dan distribusi dalam ekonomi Islam. 9, mekanisme pasar dalam ekonomi Islam, serta yang terakhir adalah nilai strategis ekonomi Islam dalam pemberdayaan ekonomi rakyat. Adapun pembelajaran pada mata kuliah ini menggunakan sistem flip classroom, yaitu sistem pembelajaran yang memadukan antara pembelajaran secara sinkronus dan juga pembelajaran secara asinkronus. Adapun sistem pembelajaran secara sinkronus dilakukan secara tatap muka di kelas seperti pada umumnya atau pembelajaran secara klasikal. Kemudian
setelah itu dilanjutkan dengan pembelajaran di luar kelas menggunakan asinkronus, yaitu berbasis pada LMS. Adapun LMS yang digunakan pada pembelajaran mata kuliah ini yaitu menggunakan Elena. Elena merupakan salah satu LMS yang telah dikembangkan oleh Universitas Negeri Semarang untuk mengakomodir kebutuhan pembelajaran oleh para dosen, di mana di dalam LMS Elena ini mahasiswa dapat menyelesaikan penugasan, proyek, kuis maupun evaluasi pembelajaran yang lainnya. Adapun metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini yaitu menggunakan case method, yaitu selain pembelajaran secara ceramah juga memberikan studi kasus kepada mahasiswa, dan mahasiswa diminta ataupun diharapkan untuk melakukan pemecahan masalah atas studi kasus yang telah diberikan tersebut. Kemudian untuk komponen penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari beberapa penilaian. Yang pertama dari proyek sebesar 25%, kemudian penilaian keaktifan mahasiswa sebesar 25%, kemudian penugasan kepada mahasiswa sebesar 10%, kemudian selanjutnya adalah kuis 10%, serta penilaian formatif yaitu dari ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester sebesar 30%. Demikianlah sedikit pemaparan mata kuliah yang saya ampu pada program studi Ekonomi dan Keuangan Islam Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang. Selanjutnya mari kita simak proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik, Pak. Oke, sehat ya? Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang masih diberikan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa melanjutkan pertemuan kita di mata kuliah Falsafah Ekonomi Islam ya. Oke, sebelum perkuliahan kita mulai, mungkin alangkah baiknya kita mulai terlebih dahulu dengan berdoa ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Ya, doa selesai. Oke. Ya, para mahasiswa sekalian yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya banggakan ya. Jadi pada pertemuan kita hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi kita ya, yaitu dengan materi terkait dengan konsep produksi dalam ekonomi Islam ya. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang materi yang akan kita pelajari hari ini, mungkin saya akan sedikit mereview terlebih dahulu terkait dengan materi yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya ya. Jadi di pertemuan sebelumnya kemarin kita sudah membahas mengenai konsep kepemilikan di dalam Islam ya, yang mana kemarin sudah saya sampaikan ya, di dalam Islam itu ada 3 jenis kepemilikan, yaitu ada kepemilikan pribadi, kemudian kepemilikan umum, kemudian kepemilikan negara atau pemerintah ya. Nah, ini materi ini tentunya sangat relate dengan yang akan kita bahas di hari ini, yaitu terkait dengan konsep produksi di dalam Islam. Nah, oke, kita langsung ke materi ya. Jadi sebelum kita bahas mengenai konsep produksi di dalam ekonomi Islam, saya rasa mungkin kalian semuanya, teman-teman semuanya sudah sangat paham ya apa itu yang namanya produksi ya, karena mungkin di mata kuliah yang lain ya, apalagi kalian di ekonomi ya, tentunya istilah produksi ini mungkin sudah menjadi makanan pokok ya di dalam perkuliahan gitu ya. Nah, mungkin ada yang bisa menjelaskan kira-kira apa itu yang dimaksud dengan produksi? Silakan, kalau ada mohon bisa resen dengan menyebutkan nama, NIM. Oh ya, silakan. Nama saya Hasya Najwa dengan NIM 23070100233.
Jadi produksi itu merupakan kegiatan menambah nilai suatu barang atau jasa, gitu Pak. Ya, oke, ya terima kasih Mbak Hasa. Ya, oke, Mbak Hasa sudah cukup baik ini menjelaskan ya. Jadi Mbak Hasa menjelaskan yang namanya produksi itu adalah kegiatan ataupun aktivitas untuk menambah nilai guna ya. Apa yang ditambah ataupun dinaikkan nilai gunanya tadi adalah berupa barang dan jasa ya. Walaupun mungkin kalau selama ini preferensi kita kalau berbicara tentang produksi mesti orientasinya adalah barang gitu ya. Padahal dalam konsep ekonomi ya, yang dalam produksi itu tidak hanya berupa barang tapi juga berupa jasa ya. Oke. Nah, karena kalian sudah paham, jadi saya rasa mungkin ini saya hanya sekedar mengulas saja. Jadi intinya produksi itu adalah tadi ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Mbak Hasa, yaitu kegiatan ataupun proses ataupun aktivitas untuk menghasilkan ataupun menambah nilai ya. Apa yang dihasilkan ataupun ditambah yaitu bisa berupa barang maupun jasa ya. Nah, tentunya dengan menggunakan sumber daya yang ada ya. Jadi di dalam kegiatan produksi ini tentunya kita membutuhkan segala sesuatu yang bisa mendukung proses produksi atau yang kita kenal dengan tadi sumber daya, baik itu nanti sumber dayanya berbagai macam jenis ya, gitu ya. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang sumber daya yang memang dibutuhkan oleh seorang produsen dalam produksi itu kira-kira apa saja? Modal. Apa? Modal. Modal. Terus apa lagi? Modal. Kemudian? Tenaga kerja. Oke, tenaga kerja. Tanah atau lahan. Apa lagi? Lahan. Bahan baku. Bahan baku. Terus apa lagi? Teknologi. Ya, teknologi ya, dan lain sebagainya ya. Nah, oke, jadi memang di dalam kegiatan produksi itu ada banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses produksi ya. Nah, tadi sudah sedikit banyak disebutkan ya, misalkan nanti ada modal, tenaga kerja, bahan baku, teknologi dan sebagainya. Nah, atau di dalam konteks ekonomi dikenal dengan istilah faktor produksi. Nah, faktor produksi ini memang para ahli mungkin berbeda pendapat ya. Ada yang mungkin menjabarkan secara detail faktor-faktor produksi itu apa saja gitu ya. Tetapi secara umum mungkin kita bisa ringkas ya, salah satunya adalah yang paling utama adalah modal. Di dalam teori ekonomi ya, faktor produksi yang paling utama itu adalah mungkin bisa kita katakan modal ya. Jadi banyak tidaknya barang yang akan kita hasilkan itu tentunya akan tergantung dari modal. Kalau modal yang kita miliki banyak, kira-kira yang bisa kita hasilkan banyak atau sedikit? Banyak ya. Oke, dan juga sebaliknya. Kemudian selain itu apa lagi? Tadi ada tenaga kerja ya. Nah, ini juga sama ya. Jadi jumlah barang ataupun jasa yang bisa kita hasilkan itu tentunya akan tergantung dari seberapa banyak tenaga kerja yang kita miliki. Semakin banyak tenaga kerja yang kita miliki, maka artinya semakin banyak pula barang ataupun jasa yang bisa kita produksi atau kita hasilkan. Kemudian selanjutnya apa lagi? Nah, yaitu resource atau bahan baku atau sumber daya alam kan gitu ya. Nah, ini juga sangat berpengaruh ya. Kita pengen memproduksi dalam jumlah yang besar, punya modal besar, kita juga punya tenaga kerja banyak, tetapi kalau tidak punya bahan bakunya ya sama saja ya, kita tidak bisa menghasilkan barang dalam jumlah yang besar. Makanya ini juga sangat berpengaruh ya terhadap jumlah barang yang kita produksi ya. Kemudian selanjutnya teknologi. Nah, ini kalau kita bicara era sekarang, maka di dalam kegiatan ekonomi termasuk produksi ya, maka tidak akan terlepas dari yang namanya teknologi ya. Nah, teknologi ini juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan di dalam proses produksi. Semakin produsen itu semakin banyak menggunakan teknologi ya, maka ada kemungkinan semakin besar kemampuan di dalam menghasilkan suatu barang maupun jasa ya gitu.
Oke ya, ini adalah faktor-faktor produksi. Nah, kemudian karena kita kajiannya adalah di dalam ekonomi Islam atau falsafah ekonomi Islam, maka kita akan mencoba memahami konsep produksi di dalam konsep Islam ya, atau dengan pendekatan Islam ya, termasuk kita coba pahami faktor-faktor produksi di dalam ekonomi Islam. Jadi kalau di dalam konsep ekonomi, faktor-faktor produksi yang tadi sudah kita sebutkan itu kan menjadi fungsi produksi. Nah, kalau pernah belajar ekonomi mikro, maka nanti kita mengenal rumus yang namanya Q sama dengan F ya, kali C, L, RT dan sebagainya ya. Atau Q itu quantity ya, artinya jumlah barang yang kita hasilkan itu akan tergantung dari fungsi capital atau modal yang tadi ya, kemudian labor, kemudian raw, kemudian teknologi ya gitu. Nah, tentunya di dalam ekonomi Islam atau di dalam falsafah ekonomi Islam ini ya tentunya kita harus menggunakan kacamata konteks Islam di dalam memahami konsep produksi di dalam Islam. Nah, misal ya, kita bicara tentang capital ya ataupun modal sebagai salah satu faktor produksi. Di dalam konsep ekonomi konvensional, apalagi kalau kita bicara kapitalisme misalkan, maka kapital ini kan menjadi salah satu faktor utama dalam kegiatan ekonomi. Tetapi masalahnya ketika kita membutuhkan modal, apalagi membutuhkan modal yang besar, dan kita tidak memiliki modal itu, ya maka kita bisa mencari sumber modal dari pihak lain yang tentunya akan berkonsekuensi pada yang namanya bunga, kan gitu. Ya, kan nggak ada modal yang gratis kan gitu ya. Maka kalau kita butuh modal, maka ya efeknya adalah berupa bunga. Kita harus memberikan bunga atas modal yang kita dapatkan. Nah, tentunya di dalam pandangan ataupun perspektif falsafah ekonomi Islam, ya maka bunga itu menjadi sesuatu yang dilarang, ya, sebagaimana yang sudah kita bahas di sebelumnya ya, di materi-materi sebelumnya gitu ya. Nah, tentunya di dalam konsep Islam ya memandang konsep kapital ini jangan sampai kemudian mengandung unsur bunga, ya. Tetapi nanti di dalam konsep Islam ya modal itu konsekuensinya harusnya adalah dalam bentuk bagi hasil atau profit and loss sharing kan gitu ya. Makanya nanti di dalam konsep bisnis syariah itu konsep yang dipakai adalah konsep bagi hasil atau profit and loss sharing kan gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah intinya adalah kalau dalam teori ekonomi maka tujuan produksi itu adalah menghasilkan barang. Setelah menghasilkan barang, harapannya kemudian itu bisa dijual ataupun bisa dikomersilkan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Atau istilahnya dalam ekonomi adalah istilahnya profit seeker atau profit maximizer ya. Nah, terus pertanyaannya adalah di dalam Islam kira-kira apa tujuan kita melakukan kegiatan produksi? Ada yang tahu? Apa? Oh, silakan, namanya siapa dan NIM-nya berapa? Saya NIM-nya 23010010199. Kalau dalam Islam tujuan dari produksi itu untuk memberikan masalah yang maksimum bagi konsumen. Oke, ya terima kasih Mbak Hanifah ya. Jadi ini ternyata sudah belajar ya. Jadi di dalam konsep Islam itu pada prinsipnya ya tidak melarang orang itu untuk mencari keuntungan. Sah-sah saja kita cari keuntungan ya. Kita cari untung itu nggak ada salahnya. Tetapi bukan itu tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah ya selain kita cari untung, pastikan di dalam proses kita mencari keuntungan itu harus sesuai dengan prinsip Islam. Ya, atau yang kita kenal dengan istilah namanya maslahah ya. Jadi tujuan produksi dalam ekonomi Islam itu adalah untuk mencapai kemaslahatan. Nah, kemaslahatan itu apa ya tadi? Secara finansial kita dapat, tetapi secara aturan syariah kita juga sesuai gitu ya. Atau kalau dalam bahasa orang dagang biasa itu untung plus berkah ya. Kalau bahasa orang pasar kan gitu ya, untung plus berkah. Nah, atau dalam bahasa ekonomi Islam istilahnya adalah maslahah ya gitu. Oke, nah kemudian selanjutnya adalah pertanyaan adalah apa bedanya antara profit maximizer yang tadi menjadi tujuan dalam konsep ekonomi konvensional
dengan maslahah, ya. Kalau di konvensional kan tadi tujuannya adalah untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Sedangkan di dalam ekonomi Islam tujuannya adalah untuk kemaslahatan. Nah, apa bedanya? Nah, ini kalau kita menggunakan pendekatan matematis itu kurang lebih seperti ini gambarannya. Jadi kalau di dalam profit maximizer itu rumusnya sederhana, ya. Kita dagang, kita produksi suatu barang, ya. Kemudian barang itu kita jual. Untuk menghitung apakah kemudian dagangan kita atau barang yang kita produksi itu kemudian bisa menghasilkan keuntungan atau tidak, itu rumusnya sederhana, ya. Kalau sering kalian belajar, ya, ada rumusnya ini, ya, P sama dengan TR min TC, ya. TR itu apa? Total revenue. Nah, total revenue. TC? Total cost. Total cost, ya. Oke. Nah, jadi kalau secara hitung-hitungan sederhana seperti ini, ya. Nah, total P atau keuntungan atau profit maximizer itu kan tadi total revenue dikurangi dengan total cost. Nah, misalkan hari ini dagang, kemudian pemasukan atau hasil dagang hari ini misalkan 1 juta, ya. Kemudian 1 juta ini tentunya belum menjadi keuntungan, ya, karena di situ harus kita kurangi dengan cost atau biaya. Misalkan hari ini kita harus mengeluarkan biaya gaji karyawan, bayar sewa ruko atau mungkin bayar listrik dan sebagainya, ya, misalkan 500.000, ya, maka hari ini kita akan dapat keuntungan 500.000. Nah, ini adalah keuntungan, ya, atau profit. Tetapi kalau di dalam konsep ekonomi konvensional, ya, kalau bisa nggak hanya profit tapi profit maximizer. Nah, gimana caranya, ya? Bagaimana untungnya itu kalau bisa lebih dari 500.000? Caranya gimana? Mengurangi cost. Nah, umumnya menaikkan total revenue atau mengurangi total cost. Yang kadang itu sebenarnya langkah yang ya cenderung akan menimbulkan kemandorotan, ya. Menaikkan total revenue kan salah satunya dengan cara menaikkan harga. Nah, itu kan menimbulkan kemandorotan bagi masyarakat, kan gitu, ya. Atau menurunkan cost, misalkan mengurangi gaji karyawan, mengurangi kualitas barang. Nah, itu kan juga sama, akan menimbulkan kemandorotan, ya. Nah, bagaimana kalau kita dengan pendekatan ekonomi Islam? Nah, tadi tujuannya adalah maslahah, ya. Rumusnya sederhana, ya, sama, yaitu, ya, maslahah itu sama dengan, ya, P plus B, ya. P itu ini, ya, seperti halnya konvensional, ya. M berarti P ini, ya, plus dengan B, ya. Nah, P itu tadi misalkan kalau kita menggunakan studi kasus ini, P-nya adalah 500.000. Nah, berarti di sini kita harus tambah B. B-nya itu apa? Berkah. Nah, ya, betul. B-nya adalah berkah, ya. Untuk mendapatkan berkah ternyata, ya, kita harus menerapkan prinsip syariah, yang mana prinsip syariah itu, ya, tadi ternyata harus menimbulkan biaya ekstra. Salah satu contohnya tadi, misalkan Islam mewajibkan kita untuk mengeluarkan zakat. Oh, berarti kalau gitu untung yang kita dapat hari ini ternyata belum selesai. Harus kita kurangi lagi dengan biaya berkah. Ya, misalkan tadi membayar zakat, atau mungkin bisa jadi nambah gaji karyawan. Kalau di konvensional itu kita gaji sedikit mungkin, kalau di syariah kalau bisa kita harus nambah gajinya biar karyawan kita sejahtera, kan gitu, ya. Nah, itu maka dari situ nanti rumusnya akan muncul berkah sama dengan BR min BC menjadi BC, ya. Nah, kenapa kok ada BR, ya? Karena ternyata untuk kita mendapatkan berkah itu kan kita harus mengeluarkan cost, tapi kita tidak bisa mendapatkan langsung manfaatnya. Revenue dari berkah itu kan nggak bisa kita rasakan langsung. Kalian bayar zakat, bisa langsung kita rasakan nggak manfaatnya? Enggak. Makanya ini nggak bisa dihitung, sehingga yang dihitung hanya minus BC-nya saja atau cost-nya saja. Sehingga nanti rumus akhirnya adalah M sama dengan maslahah itu sama dengan total revenue dikurangi dengan total cost masih dikurangi lagi dengan berkah cost. Nah, maka kalau dengan rumus ini berarti nanti keuntungan kita
akan jauh lebih kecil dari konvensional. Misalkan kita bayar zakat 100.000, maka nanti di sini keuntungan kita maslahahnya itu hanya 400.000. Nah, pertanyaannya adalah kalian mau pilih untung 500 atau 400.000? Nah, ini kalau kita mungkin akan milih yang 500.000 ya. Nah, karena memang selama ini ternyata tanpa kita sadari cara berpikir kita cara ekonomi konvensional atau kapitalis kan gitu ya. Gitu. Oke ya. Nah, oke, saya rasa mungkin itu ya bagaimana gambaran konsep produksi di dalam Islam ya, serta perbedaannya dengan dalam perspektif konvensional ya. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Saya, Pak. Oh ya, silakan Mbak Hasa. Izin bertanya, yang tadi itu kan di awal udah dijelaskan Pak kalau yang capital itu nggak boleh ada bunga di situ. Jadi kalau misalnya ingin pinjam uang itu apa nggak boleh di bank atau gimana Pak? Kalau misalnya ingin menambah modal gitu. Oke ya, terima kasih, ini pertanyaan yang bagus ya. Nah, modal itu kan tadi menjadi salah satu faktor produksi, bahkan menjadi salah satu faktor yang sangat penting di dalam kegiatan produksi. Bahkan mungkin kalau kita nggak punya modal, kegiatan produksi mungkin nggak bisa jalan. Nah, masalahnya adalah tadi dalam syariah, dalam Islam itu ternyata nggak boleh berbasis pada bunga. Nah, terus bagaimana kita bisa dapatkan modal? Apakah kemudian kita nggak boleh pinjam ke bank syariah atau bank atau seperti apa gitu ya? Nah, jadi perlu kita ingat bahwasanya di dalam syariah ketika Islam itu melarang riba ataupun mungkin dalam konteks ini bunga, maka bukan berarti Islam itu melarang bisnis ya. Ya, jadi analoginya sederhana, ketika Islam itu melarang daging babi, bukan berarti Islam itu melarang orang untuk makan daging. Masih ada banyak daging yang dihalalkan atau yang diperbolehkan di dalam Islam. Sama, ketika riba ataupun bunga itu diharamkan, masih ada skema yang lain yang Islam itu perbolehkan. Ya, contohnya apa ya? Misalkan dengan konsep kerja sama atau bagi hasil, ataupun mungkin konsep sewa menyewa, konsep pinjam meminjam, sewa jual beli dan sebagainya, yang mana itu juga sekarang sudah banyak dipraktekkan oleh lembaga-lembaga keuangan yang berbasis syariah saat ini. Jadi kalaupun kita membutuhkan modal dalam perspektif Islam, kita punya alternatif misalkan dengan skema permodalan yang berbasis syariah melalui lembaga-lembaga keuangan yang berbasis syariah ya. Itu kurang lebihnya seperti itu Mbak Hasa. Ya, terima kasih Pak. Oke. Ya. Ada yang lain atau cukup? Oke, cukup ya. Oke, saya rasa mungkin itu untuk perkuliahan kita hari ini ya. Kemudian selanjutnya mahasiswa diharapkan bisa melanjutkan perkuliahan melalui asinkronus di Elena untuk materi, kemudian penugasan serta mungkin kuis juga sudah saya siapkan di Elena. Silakan nanti dari teman-teman semuanya bisa menyelesaikan tugas-tugasnya dan juga proyeknya di Elena ya dengan waktu yang sudah ditentukan. Oke, saya rasa mungkin itu untuk kuliah kita hari ini. Terima kasih atas kehadiran kalian semuanya dan semoga bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Amin. Untuk itu mungkin kita akhiri kuliah kita hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya,